Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ilmi dengan NIM 877.739.382. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai automated online proctoring sebagai salah satu inovasi dalam pelaksanaan ujian daring di universitas terbuka. Di era digital seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas pendidikan sudah memanfaatkan teknologi, termasuk proses evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menjaga agar ujian daring tetap berlangsung secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang pertama, sistem pengawasan ujian berbasis AI. Kedua, memanfaatkan kamera dan teknologi digital. Ketiga, membantu menjaga kejujuran akademik. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan sistem pengawasan ujian yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sistem ini membantu mengawasi jalannya ujian secara daring melalui kamera dan perangkat yang digunakan oleh peserta. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas di dalam ruangan, maka pada ujian daring peran tersebut dibantu oleh teknologi. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa setiap peserta mengerjakan ujian secara mandiri. Bagi universitas terbuka, penggunaan teknologi ini sangat relevan karena mahasiswanya tersebar di berbagai daerah sehingga pelaksanaan ujian secara online menjadi kebutuhan. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, verifikasi identitas. Cara kerja automated online proctoring cukup sederhana. Sebelum ujian dimulai, peserta terlebih dahulu melakukan verifikasi identitas dengan menunjukkan wajah di depan kamera. Kedua, mulai ujian. Setelah proses verifikasi selesai, peserta dapat mulai mengerjakan soal. Selama ujian berlangsung, kamera akan tetap aktif untuk membantu memantau aktivitas peserta. Ketiga, kamera aktif. Sistem kemudian akan mengamati beberapa hal, seperti apakah peserta tetap berada di depan layar atau terdapat aktivitas lain yang dianggap tidak biasa. Namun, apabila sistem mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, hal tersebut tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran. Data tersebut akan diperiksa kembali oleh pengawas sehingga keputusan tetap dilakukan oleh manusia. Keempat, AI memantau aktivitas. Pada tahap ini, AI membantu memantau jalannya ujian melalui kamera. Sistem akan memastikan peserta tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika ada aktivitas yang dianggap tidak biasa, tanda untuk diperiksa kembali oleh pengawas. Jadi, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, bukan sepenuhnya ditentukan oleh sistem. Kelima, pengawas melakukan peninjauan. Setelah selesai memantau aktivitas peserta selama ujian, semua hasil pengamatan tidak langsung dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa peserta melakukan pelanggaran. Sistem hanya membantu mencatat atau memberikan tanda apabila ditemukan aktivitas yang dianggap tidak biasa. Selanjutnya, pengawas ujian atau petugas yang berwenang akan melakukan peninjauan terhadap hasil tersebut. Pengawas akan melihat kembali data atau rekaman yang tersedia untuk memastikan apakah aktivitas yang terdeteksi memang merupakan pelanggaran atau hanya kondisi tertentu. Misalnya, peserta sedang memperbaiki posisi duduk, mengalami gangguan jaringan, atau melihat ke arah lain sesaat. Dengan adanya proses peninjauan oleh pengawas, keputusan yang diambil menjadi lebih adil karena tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan penilaian akhir tetap dilakukan
berdasarkan bukti dan pertimbangan yang ada. Dengan cara ini, sistem pengawasan menjadi lebih efektif tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi mahasiswa. Manfaat automated online proctoring. Pertama, mengurangi kecurangan. Menurut saya, penggunaan automated online proctoring memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa maupun universitas. Pertama, sistem ini membantu mengurangi potensi terjadinya kecurangan sehingga hasil ujian menjadi lebih objektif. Kedua, meningkatkan kepercayaan hasil ujian. Kedua, mahasiswa dapat mengikuti ujian dari rumah atau lokasi masing-masing tanpa harus datang ke tempat tertentu. Hal ini tentu sangat membantu mahasiswa universitas terbuka yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, ujian dapat dilakukan dari mana saja. Ketiga, sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil evaluasi pembelajaran karena seluruh peserta mengikuti aturan dan pengawasan yang sama. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga mendukung pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjadi ciri khas universitas terbuka. Perlindungan privasi mahasiswa. Selain memiliki berbagai manfaat, penggunaan automated online proctoring juga menimbulkan perhatian mengenai keamanan data pribadi mahasiswa. Sebagian mahasiswa mungkin merasa khawatir karena selama ujian kamera akan aktif dan aktivitas mereka terekam oleh sistem. Oleh karena itu, universitas perlu menjelaskan bahwa data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan ujian. Akses terhadap data juga harus dibatasi hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Selain itu, universitas perlu menerapkan kebijakan perlindungan data yang jelas dan transparan agar mahasiswa merasa aman dan nyaman. Menurut saya, keterbukaan mengenai pengelolaan data merupakan salah satu faktor penting agar teknologi ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh sivitas akademika. Kesimpulan, teknologi membantu menjaga kejujuran dan kualitas pendidikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa automated online proctoring merupakan salah satu inovasi yang dapat membantu menjaga integritas akademik dalam pelaksanaan ujian daring. Sistem ini memberikan berbagai manfaat, mulai dari membantu mengurangi kecurangan, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian, hingga memudahkan mahasiswa mengikuti ujian dari berbagai lokasi. Walaupun masih terdapat beberapa tantangan, terutama mengenai perlindungan data pribadi, hal tersebut dapat diatasi melalui sosialisasi yang baik dan pengelolaan sistem yang transparan. Saya berharap penggunaan automated online proctoring dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan di universitas terbuka sehingga proses evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.